Halo kawan Sulindo TV, seluruh Indonesia di mana saja berada, salam sehat. Kali ini layar Sulindo Indonesia akan mengajak Anda berjalan-jalan ke Pantai Palangpang yang berada di kawasan Ciletuh, Sukabumi. Beberapa waktu lalu sudah kami tayangkan, yaitu keindahan alam mulai lembah, pegunungan, air terjun atau yang dinamakan curug yang berada di kawasan Geopark Ciletuh Sukabumi ini. Nah, kawasan Ciletuh Sukabumi seperti sudah kami sampaikan, daerah ini mendapat julukan Geopark yang disematkan oleh badan dunia, yaitu UNESCO. Nah, sekarang kali ini kita berjalan-jalan di kawasan Pantai Palangpang. Nah, selain kita berjalan-jalan ke pantai dan menemui 2 orang penjaga pantai, nah menurut catatan dari masyarakat di sini, Pantai Palangpang ini sangat ramai dikunjungi oleh para wisatawan karena di sini juga tersedia perahu untuk menuju ke salah satu pulau yang indah yang berada di kawasan sini. Nah, kemudian kita juga nanti akan menemui pemilik homestay, apa saja keistimewaan dari kawasan ini sehingga masyarakat dari luar Ciletuh atau dari luar kawasan Sukabumi ini ingin sekali berkunjung ke kawasan sini, khususnya ke Pantai Palangpang, juga ke daerah-daerah lainnya. Mari kita saksikan. Selamat siang. Iya, selamat siang. Kang Piat Supriyatna, Betul. Kang Engkok ya, Engkok. Nah, ini gimana ceritanya bisa terbentuk Baywatch di sini? Apakah pantai di sini juga sudah sangat membahayakan atau seperti apa? Sebenarnya begini, awal mulanya ya di sini berdirinya Balawista atau Baywatch ya, sebenarnya ya. Kita berdiri untuk wilayah Pantai Palangpang Geopark Ciletuh ini, khususnya ya Pantai Palangpang Pos 16 ya di sini, kita berdiri dari 2015. Setelah ini dapat pengakuan dari UNESCO. Nah, kita berdiri di sini 2015 dan sebenarnya kita memiliki kantor pusat Balawista Sukabumi adanya di Pelabuhan Ratu. Di Pelabuhan Ratu. Sebenarnya kalau Balawista ini, Baywatch ini untuk wilayah Sukabumi ini sudah lama, Pak. Sudah lama sekali ini. Dan saya bergabung setelah ini menjadi di salah satu Geopark Ciletuh yang diakui sama UNESCO, seperti itu. Nah, kemudian ada berapa nih anggotanya, terus tugasnya masing-masing sebagai apa aja? Ya. Untuk lokasi sini aja Pak ya, anggota di sini semuanya ada 7 orang. Ada 7 orang, di sini terbagi ya. Di sini satu orang monitoring ya, monitoring untuk lalu lintas kapal. Karena di sini ada penyeberangan ke Pasir Putih. Satu orang ya monitoring, takut ada terjadi laka laut di tengah atau ada kendala dengan perahu, kapal. Mereka yang akan mengantisipasi itu semua. Terus untuk lokasi di pantai ini, di pantai Pos 16-nya, kita ada 2 anggota untuk memantau semua yang aktivitas melakukan berenang di sini. Aktivitas berenang ya pengunjung di sini. Kita di sini monitoring terus dari selatan ke utara. 2 orang. Dari jam berapa ke jam berapa tuh? Dari kita buka dari mulai jam 7 sampai jam 5 sore. Jam 7 pagi, jam 5 sore. Malam nggak ada yang Enggak. Kita standar operasionalnya seperti itu. Karena jarang juga ya. Iya, jarang. Kalau Kang Engkok sendiri apa nih tugasnya? Kalau saya kan bagiannya bersatu, saya sih bagiannya di bagian satu sebagai pemasaran, intinya marketing atau IO. Yang kedua sebagai gate juga, gate lokal. Ya untuk ya intinya mandu tamu untuk penyeberangan. Jadi intinya untuk daya tarik tamu. Ya. Nah, itu apa aja yang dilakukan untuk marketing, tadi promo tuh apa aja yang dilakukan? Ya kayak paket-paket open trip, paket penyeberangan. Soalnya kan di Pulau Kunti juga kan ada paket-paket banana boat, snorkeling, kayak gitu ada. Ya diving dan juga tamu tersebut juga kadang-kadang untuk saya pengen trek jogging ke Pulau Kunti nih tetap jadi pakai pemandu. Iya, iya. Karena bebatuan yang ada di Pulau Kunti itu masih dilindungi. Banyak kan tamu yang ada yang ngambil batunya, nggak boleh.
nggak kayak ke pantai lain boleh? Di situ Kalau nggak boleh? kalau pasirnya doang boleh. Oh, Kalau untuk mengambil kalau batu pasirnya buat penelitian itu sebenarnya tidak boleh. Karena Iya. itu memang sangat berharga ya. Iya. Iya. Kembali Kang Piat, kan kalau kita melihat misalnya laut ini ada musim-musimnya nggak yang sangat membahayakan, bulan-bulan apa aja? Betul sekali itu. Itu pertanyaan yang bagus, Pak. Dan ini harus diketahui juga nanti oleh para pengunjung ya yang datang ke sini. Setiap ada laut, namanya laut pasti ada perubahan cuaca, Pak ya. Di sini perubahan cuaca di sini itu ditentukan pada bulan Desember, Januari, Februari, Maret. Biasanya seperti itu. Puncak-puncaknya ekstrimnya itu Januari. Oh, Januari itu ekstrim ya. Januari ekstrim. Puncak-puncaknya ekstrim Januari, Februari seperti itu. Nah, kalau kita lihat bandingkan dengan pantai yang lain itu di intensitas ya, artinya durasi kunjungan ke sini banyak. Sementara ini karena kita lagi ada pandemi ya, kita bisa dikatakan nih 60% ya pengunjung turun. 60% pengunjung turun. Sebelum pandemi luar biasa sini ya, pengunjung padat sekali. Nah, sebagai bywatch, katakanlah penjaga pantai, betul. Itu seragamnya apa aja tuh? Seragamnya semua rata-rata sini ya, ada yang pakai baju kuning begini, ada yang warna merah. Tapi celana khusus dong. Celananya khusus. Bukan celana ini kan? Bukan, celananya khusus. Emang kalau kita lagi siaga di sini di pantai, jaga di sini pakaiannya khusus. Minimal harus pakai. Ada SOP-nya ya. Iya. Betul ada SOP-nya betul seperti itu. Ya, nah terus seragam itu sendiri yang menyediakan siapa? Apakah dari asosiasi atau dari Pemda atau dari mana? Kalau seragam memang dari Pemda, Pak. Dari Pemda betul. Betul, peralatan semua dari Pemda. Betul. Nah, kemudian kalau saya bicara yang pernah terjadi di sini kira-kira apa aja tuh? Ada nggak yang pernah Kang Piat atau Kang ini jalani gitu yang dibantu gitu? Betul, di sini namanya laut pasti ya, kalau arus kecil apapun harus pasti ada, Pak ya. Faktornya macam-macam ya di sini. Ada yang bisa nginjak karang, ada yang penyakitnya dia lemah jantung apa ya sering ya. Dia punya step ataupun ada yang tertarik oleh arus ya, ada aja seperti itu. Kita sering melakukan penyelamatan karena kita ini sebenarnya lebih dikedepankan itu kita mencegah. Kita pencegahan Preventif gitu. ya. Preventif. Paling ya Betul. trouble kapal doang. Trouble. Nah, apa yang bisa disampaikan kepada pemirsa ataupun yang akan datang kemari untuk preventif tadi untuk menjaga-jaga agar tidak terjadi kecelakaan? Ya, saya sih sarankan ya ke teman-teman semua atau pengunjung yang melakukan aktivitas berenang di pantai, usahakan berenang jangan tidak terlalu tengah. Nah, di sini tuh saya batasi sebatas pinggang untuk berenang gitu. Terus di sini tidak melakukan berenang di area yang terlarang seperti itu. Yang terlarang misalnya di mana? Ya ini sebenarnya itu untuk ke utara sana itu udah ada masuk daerah terlarang, Pak. Dari sini kita ke sana tuh paling sekitar 500 meter ke sananya udah terlarang. Oh, karena dalam ya? Karena arusnya ada arus. Oh, ada arus. Ada arus, betul. Seperti itu. Tapi setiap perahu ini kayak Kang Edi tadi bilang itu ada guide terus ada bywatch-nya juga. Tidak. Setiap perahu ini. Itu tergantung tamunya juga yang minta. Kalau minta pakai pemandu ya. Tapi mereka disiapkan pelampung kan? Life jacket harus. Harus. Life jacket. Itu diwajibkan. Itu diwajibkan. Ini nggak boleh. Ya, karena kita juga ikut aturan. Nanti kalau tidak ikut aturan ya kita kena skor. Iya. Jadi setiap hari libur pada bulan-bulan yang sangat penuh itu orang yang jaganya ada penambahan. Biasanya kita Personil. personil ini sebenarnya terbatas kita, Pak ya. Kita mau rame mau sepi, personil seperti itu. Karena kita pun seluruh pantai Sukabumi ini anggota sebenarnya kalau bilang tidak mencukupi, Pak. Oh, kurang ya Mas? Oh ya, masih Iya, kurang, kurang. sebenarnya masih kurang. Jadi anggotanya. harapannya ditambah. Iya. Ya harapannya ditambah dan memang saya harapnya bisa memperhatikan lah dari pihak yang terkait untuk anggota-anggota kita. Kalau setiap apa yang kita lakukan kan punya standar. Iya. Ya, Standar katakanlah untuk menjadi seorang penjaga ini secara fisik, tinggi badan, berat badan, kesehatan dan lain-lain disyaratin nggak? sebenarnya yang diutamakan itu dia bisa berenang. Setelah dia bisa berenang, dilatih bisa berenang dan dicek bisa berenang dan itu akan dilakukan kita
sertifikasi ya, sertifikasi ya, seperti itu. Itu yang mengeluarkan sertifikasi pelatihan itu siapa? Dari luar negeri atau di kita? Dari kita. Dari kita. Nah, sebenarnya kita punya kantor ya, pusat di Badung, Bali ya, untuk mengeluarkan sertifikasi. Tapi kalau seandainya kita memang diperlukan, kita bisa kerjasama dengan Australia. Itu nama brandnya Isla ya. Ya betul. Oh, jadi untuk penyelamatan itu namanya Isla dan dari Australia ya. Betul, betul. Nah, ini ada masa kerja nggak? Misalnya pensiun umur berapa, ada nggak, Kang? Sebenarnya kalau masa pensiun ini lebih ke depannya kan lebih dikedepankan kan ini relawan, Pak. Sebenarnya kalau Nah, usianya maksudnya dibatasi. makanya usianya ini tidak dibatasi sebenarnya. Tidak dibatasi. Selama dia mau mengabdi, dipersilakan. Tapi kita kalau lihat faktor usia, kalau seandainya pun dia memiliki sertifikat, kita diterapkan di mana? Karena memiliki faktor usia. Oh iya. Kalau memang tidak masih harus di laut. tidak harus di laut, mungkin bisa di darat untuk membantu ada yang kecelakaan korban laka laut, kita yang mudah ke tengah, ya di darat. Ya, Nah, udah seperti pada itu. punya tugas bagian masing-masing. Betul. Oke, nah, Kang, terakhir ini himbauan kepada masyarakat supaya jalan-jalan ke pantai tetap aman dan nyaman apa nih, Kang? Kira-kira? Ya, untuk saya sarankan sih untuk jalan-jalan ke pantai ya, mematuhi peraturan-peraturan yang sudah kami himbaukan kepada para pengunjung. Salah satunya, apalagi sekarang musim pandemi nih, prokesnya dipakai Pak ya, prokesnya ya diutamakan. Terus yang kedua, berenang tidak melebihi batas yang kami tentukan. Kedua, kalau memang mau melakukan penyeberangan ke Pasir Putih, itu diwajibkan semua pengunjung memakai life jacket ya, dan tidak boleh melebihi kapasitas yang sudah diterapkan di perahu itu. Kawasan di Ciletuh ini sangat indah dan tidak cukup sehari kita untuk menyaksikan keindahan dari geopark di kawasan ini. Selain ada beberapa air terjun yang disebut oleh masyarakat ini sebagai curug, juga ada pantai yang seperti tadi sudah kita lihat. Nah, kemudian kita juga akan menemui dan melihat-lihat homestay yang ada di kawasan ini, karena belum ada villa atau hotel di sini. Homestay itu memang atas kesadaran masyarakat sendiri melihat animo kunjungan semakin meningkat setiap tahunnya di kawasan Ciletuh ini. Nah, kemudian mereka membentuk satu perkumpulan atau semacam asosiasi homestay yang memang digerakkan oleh beberapa tokoh di sini. Pertama-tama adalah untuk menjaga kenyamanan dan keamanan dari masyarakat yang berkunjung atau para wisatawan yang berkunjung ke kawasan Ciletuh ini. Selamat pagi, Kang. Pagi. Saya salam prokes dulu kan. Iya, siap. Kang, ini kita sudah berkeliling ya selama 2 hari lah di sini, lihat ada perkampungan semacam homestay ya, para pengunjung juga belasan itu dibangun. Nah, sejarahnya Ciletuh sendiri kalau sehingga tumbuh terus homestay seperti apa tuh, Kang? Baik, terima kasih atas kunjungannya di wilayah Geopark Ciletuh. Secara menyeluruh juga terima kasih sudah berkunjung di Kampung Homestay Ciletuh. Kebetulan ada di Homestay Ciletuh Pas. Baik, untuk Ciletuh ini dulu ini daerah yang sangat terpencil sekali. Pengen ke kota harus naik perahu. Bahkan kalau ingin mendapatkan mobil saja berangkat subuh dari sini baru ketemu dengan kendaraan itu jam 11 siang, Pak. Jalan kaki itu dari subuh. Hari ini alhamdulillah setelah terbukanya hasil geologi bahwa Geopark Ciletuh ini ternyata taman bumi yang terbentang ada di 8 kecamatan di sini, Kabupaten Sukabumi. Dan hari ini
dari tahap demi tahap alhamdulillah sudah dilalui dan hari ini sudah menjadi geopark internasional UNESCO, sudah diakui. Dan kurun waktu sudah 3 tahun ini diakui oleh UNESCO. Ya, mudah-mudahan validasi di bulan ini sudah bisa tetap diakui oleh UNESCO. Nah, kemudian kan pertumbuhan homestay ini awalnya seperti apa sih? Baik. Kan di sini awalnya apa nih? Masyarakatnya petani atau nelayan atau apa gitu? Baik, kami sebetulnya di sini petani dan nelayan. Untuk merubah menjadi penerima wisatawan itu kami itu luar biasa, Pak. Sebetulnya tidak mengerti apa yang harus kami lakukan pada saat itu. Tapi demi pelatihan yang pemerintah adakan, ada yang pihak swasta yang sudah melatih kami di sini. Kami hari ini sudah mulai bisa komunikasi dengan pengunjung. Dan alhamdulillah sisi ekonominya pada saat ini setelah adanya Geopark Ciletuh, warga masyarakat Ciletuh ini ekonomi mulai terbantu, Pak. Sehingga kan banyak pengunjung, otomatis banyak rezeki di sini. Dan hari ini warga masyarakat di sini siap menerima para tamu di rumahnya masing-masing dengan catatan namanya homestay, dihomestaykan rumahnya. Itu ada pendapatan yang alhamdulillah dari bertani mereka, nelayan mereka, hari ini sudah ada nilai tambah untuk pendapatannya. Nah, terus udah terbentuk asosiasi ya. Terus untuk menyamakan misalnya harga price gitu ya, itu seperti apa? Ada rate tertentu gitu sehingga di sini tidak ada nantinya tadinya rukun karena datangnya uang kemudian berlomba-lomba untuk merebut ya, ada yang menjatuhkan harga, ada kenaikan harga. Nah, gimana kamu menentukan? Baik, alhamdulillah kami mencoba dengan teman-teman yang lain untuk si pengusaha homestay ini untuk diadakan salah satu komunitas. Jadi harapan kami ke depan satu pintu, satu ruang yang masuk ke wilayah kampung homestay ini. Tapi Harganya sama gitu ya, dan kami punya kesepakatan dengan mereka setelah ada rapat-rapat komunitas bahwa kita harus bersih, harus nyaman, aman. Lalu untuk menyatukan persepsi dalam arti satu harga sesuai dengan kapasitas homestay-nya masing-masing. Iya. Soalnya ini tidak mungkin sama, Pak. ya, ada yang Maksudnya 2 kamar, ya 3 kamar, ada yang 2 kamar, ada ya. 3 kamar, ada 4 kamar juga, ada yang non AC juga hari ini ada yang sudah ber AC gitu. Tapi ya kami insya Allah dengan pengusaha-pengusaha homestay yang ada di wilayah Ciletuh ini, di kampung homestay ini, kami sudah sepakat harga tidak terlalu mahal, biar harapan si pengunjung kembali lagi Iya, karena buat merasa nyaman dan merasa murah dari Ya. sisi jajanan, dari sisi makanan, segala sesuatu. Insya Allah kami tetap berjuang dengan walaupun mungkin rambut boleh sama hitam, pikiran beda-beda. Insya Allah kami selalu bisa menetralisirnya untuk selalu bersatu di sini. Kang Eden kalau nggak salah di sini sebagai ketua juga ya, ketua atau sebagai ikatan, himpunan apa nih yang untuk homestay itu nama organisasinya atau komunitas namanya? Baik, kami sepakat untuk memberikan nama Ikatan Homestay Ciletuh dengan ikatannya IHC, Ikatan Homestay Ciletuh, dan hari ini target pengurusan kami sebagai wakil ketua, Pak, dan ada ketuanya Bapak Yudi Mulyadi dan teman-teman yang lain, ada yang jadi bendahara juga, ada yang jadi sekretaris, anggota dan Kang ini wakil ketua ya. Wakil ketua. Kang, terkait dengan kunjungan itu kan ada 2 hal yang mesti kita perhatikan ya, selain murah tadi itu kenyamanan dan keamanan ya.
Nah, terkait dengan keamanan ini kan suka ada pungli, terus harga-harga juga tidak nyaman ya untuk mahal gitu. Itu bagaimana yang ceritakan untuk menyamaratakan? Baik, kami sepakat dengan teman-teman yang lain, pemerhati, penggagas, juga pelaku Geopark Ciletuh hari ini. Dari beberapa titik kami sepakat untuk saling menjaga dan saling memberikan informasi kepada pedagang-pedagang yang ada di pinggir pantai, yang ada di tempat-tempat wisata. Jadi aslinya pada saat ini belum ada retribusi yang pemerintah, baik pemerintah desa maupun pemerintah daerah belum ada retribusi apapun. Ya, jadi intinya mereka jualan, dagang sama saja dengan di rumahnya masing-masing. Walaupun di pinggir pantai menggunakan tempat maritim, tempat desa gitu, tetap fasilitas umum tetap desa itu tidak memintanya sampai hari ini. Jadi kami minta dan kami selalu mengecek kepada penjual biar mereka jualannya sama, seperti jajanan-jajanan, rokok, terus Indomie, bahkan kelapa muda. Kami ingin selalu normal. Dan ketika ada yang seperti itu, misalkan nakal, aji mumpung, menaikkan harga, kami tindak, bahkan kami akan usir, apalagi orang luar yang jualannya. Jadi itu pribumi ataupun orang luar kami tindak, dan kata kasarnya kami gebugin, Pak. Kalau ada anak muda yang minta-minta tambahan buat rokok apa, alhamdulillah sampai hari ini belum ada, dan belum ada yang komplain ke kita juga. Andai pun ada, dimanapun tempatnya, yang penting ada di wilayah Geopark Ciletuh, informasikan ke kami. Dan ya minimal ada fotonya lah gitu, biar kami itu tidak salah sasaran. Nah, itu kan kenyamanan dan keamanan di luar ya, artinya di luar homestay ini. Nah, di homestay sendiri kira-kira gimana fasilitas, kemudian yang tadi Kang Eden belum melengkap ya, misalnya tadi ada AC, ada non AC gitu kan. Untuk fasilitas di sini gimana, misalnya ruang parkir, ruang untuk mandi dan lain-lain sebagainya. Baik, dikarenakan wisata ini masih muda, anggap kalau kita bandingkan ke ini masih gadis, Pak. Jadi baru 3 tahun, baru beberapa tahun. Jadi kami itu sebetulnya ketika banyak kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya, baik di homestay yang kami kelola, juga di wilayah Geopark Ciletuh yang 8 kecamatan ini, mohon maaf sebesar-besar, misalkan sampah di mana-mana, kami itu ya ingin mendapatkan itu sudah kami lakukan, tapi dengan secara manual itu saya kira agak sulit, dan kami mohon harapan kepada pemerintah cepat untuk terjun ke wilayah sini untuk memberikan bantuan seperti tong-tong sampah ada di mana-mana. Jadi ketika kami menghimbau kepada warga masyarakat pengunjung yang datang ke sini, tolong sampahnya, mereka sudah ada di sekitarnya tong-tong sampah yang pemerintah siapkan. Karena kami apa daya kalau untuk mengadakan si tong-tong sampah itu di luar homestay ya. Tapi homestay sendiri kan ruang parkir, kemudian tempat kamar tidur itu semua sudah nyaman ya, ini ya maksimal lah untuk pelayan. Baik, kami akan selalu berusaha, dan seperti tong-tong sampah ya alhamdulillah sudah ada, hampir di setiap homestay sudah ada. Cuman kalau belum maksimal ya kembali ke tadi itu, dikarenakan kami baru lahir, banyak kekurangan, pastinya tentunya juga untuk kelengkapan fasilitas homestay sebenarnya belum memadai seperti di wilayah-wilayah yang lain, seperti di Yogyakarta, di tempat-tempat yang lain kan sudah asli semua, dikarenakan mereka sudah lama berdirinya udah lama, pengelolanya udah lama, mereka sudah berpengalaman, gitu Pak. Ya, kan terus ini satu hal yang terpenting di lokasi manapun,
orang kan bermain HP ya sekarang, laporan untuk misalnya mereka lagi ke keluarganya, ke tempat kerjanya gitu kan. Nah ini kalau saya lihat di sini masih ada gangguan kan ya, ada tidak semua provider itu bisa diterima ya, artinya bisa keluar misalnya, saya nggak mau nyebut nama lah gitu ya. Nah itu bagaimana himbauan Kang Eden juga ke Pemda atau ke para pengusaha di sini agar bisa mengatasi ini semua, sehingga itu mempermudah melancarkan komunikasi kita dengan yang di luar dan orang merasa betah. Saya mau pulang sekian hari lagi, ya saya nih 2 hari, tapi ternyata bisa 3-4 hari di sini, tapi karena nggak ada komunikasi kan bisa terganggu itu kan. Baik, Gimana, Kang? baik, satu harapan. Kami ingin selalu nyaman, baik keamanannya, kebersihannya. Bahkan hari ini tanpa sinyal HP, komputer, laptop dan lain-lain, justru yang sangat kurang itu Pak hari ini di sini. Kami mohon hari ini kepada siapapun yang berkepentingan untuk bagusnya sinyal di sini. Sebetulnya sudah beberapa tahun begitu lahir Geopark Ciletuh itu yang jadi ganjalan Pak. Bagi kami di sini masalah sinyal, bahkan sudah berkali-kali di setiap kali ada pertemuan, ada acara, kami selalu sampaikan bahwa di wilayah kampung homestay di sini sinyal itu jelek. Kami sudah laporkan ke dinas terkait pariwisata, kominfo dan lain-lain untuk diroda ke pemerintahan. Tapi mereka juga ada, alhamdulillah di beberapa titik tempat-tempat wisata sudah dibuatkan itu sinyal gratis. Tapi ternyata tidak terlalu efektif, bahkan berjalannya hanya beberapa bulan gitu. Lalu mungkin insya Allah nanti ke depan kami sepakat dengan kawan-kawan pengelola Geopark Ciletuh ini untuk langsung masuk ke providernya seperti Indosat, seperti Telkomsel. Yakin di tempat saya ini jelek gitu. Ya mudah-mudahan upaya-upaya kami di sini, warga di sini bisa menjadikan buah untuk ke depan, Pak. Oke, himbauan kepada masyarakat untuk hadir di sini, untuk mengunjungi sini dan menggunakan homestay ini apa? Kira-kira himbauannya, Kang Eden gitu. Ya himbauannya warga masyarakat di sini pelakulah sebagai tuan rumah yang ramah, tuan rumah yang menerima siapapun yang berkunjung ke sini. Kami punya inisiasi bahwa mereka itu saudara, mereka itu sahabat kita, makanya kami terima dengan lapang dada kapanpun. Dan untuk pengunjung yang datang ke sini, mudah-mudahan tidak sekali, ingin berkali-kali harapan.